Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN, yaitu mempelajari nilai-nilai sila Pancasila yang keempat dan juga yang kelima. Nah, yang pertama kita akan bahas nilai sila Pancasila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Jadi kenapa kepala banteng itu menjadi lambang sila keempat? Karena konon katanya banteng ini adalah seekor hewan. Banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, sama dengan yang keempat ini, karena yang keempat ini kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi bermusyawarah, berkumpul untuk membahas keputusan bersama. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai sila Pancasila, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pada sesama manusia dan pada pada hewan ya. Nah, nilai kalau diminta menyebutkan nilai, maka nilainya adalah nilai dari sila keempat. Ini adalah ada 3, sebenarnya ada banyak, Bu Rima menuliskan 3. Manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi kita semua ini, Bu Rima, anak-anak punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama sebagai warga negara, punya kewajiban yang sama sebagai warga negara. Misal kewajiban kita sama-sama membayar pajak, hak kita bisa menggunakan jalan raya, terus kedudukan kita juga sama sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi setiap masalah yang terjadi, kita mencari solusinya dengan bermusyawarah. Jadi dibicarakan dalam sebuah pertemuan, masalahnya apa, kita cari solusi sama-sama. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus sifatnya kekeluargaan. Jadi sifatnya itu harus saling gotong royong, kekeluargaan. Jadi sifatnya kekeluargaan, saling menyayangi, gotong royong, dan lain-lain. Nah, nilai ini direalisasikan dalam penerapan sila Pancasila. Realisasikan itu diwujudkan, dicerminkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nilai ini dijabarkan dalam penerapan sila Pancasila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini penerapan Pancasila itu ada pertama pada sesama manusia, yang kedua nanti pada hewan atau tumbuhan. Jadi sesama manusia kita biasanya melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Misal di lingkungan kelas saja. Misalnya kalian mau membentuk pengurus kelas. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, kita bermusyawarah baiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Misalnya saat bermusyawarah, kalian berpendapat. Nah, pendapat kalian itu ternyata tidak baik. Dalam artian ada pendapat lain yang baik, ya kalian harus menerima. Tidak boleh memaksakan kehendak. Harus pendapat kalian yang dipakai. Tidak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi kalau di sila keempat ini, kepentingan orang banyak itu di atas kepentingan diri sendiri. Jadi misalnya ada kerja kelompok, terus kalian diajak main. Nah, kalian harus kerja kelompok dulu daripada
bermain. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan yang telah disepakati bersama. Jadi misalnya musyawarah, ketua kelas, pembentukan pengurus kelas. Pengurusnya sudah diketahui, ketuanya, sekretarisnya, dan lain-lain. Nah, berarti kita harus sepakat dan berpartisipasi bersama, saling membantu gitu ya. Kemudian untuk yang kedua pada hewan atau tumbuhan. Jadi yang pertama melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Penyuluhan itu seperti sosialisasi ya, dikumpulkan, kemudian warga dikumpulkan, kemudian diberikan sosialisasi bahwa kita tidak boleh yang namanya kita itu harus melestarikan hewan atau tumbuhan. Kemudian yang kedua melakukan musyawarah untuk melestarikan hewan atau tumbuhan langka. Jadi dalam pertemuan itu kita diminta untuk kita membahas bagaimana caranya melestarikan tumbuhan. Jadi misal kita menanam 1000 pohon, menanam pohon-pohon di depan rumah. Nah, keputusan itu harus disepakati, kemudian dilaksanakan bersama-sama. Nah, ini adalah nilai-nilai. Jadi nilai dan penerapan berbeda ya. Penerapan ini wujud dari nilai Pancasila. Jadi jangan sampai salah, kalau diminta menyebutkan nilai berarti yang ini, kalau penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang ini. Selanjutnya yaitu sila kelima. Sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sila kelima Pancasila, nilainya ada banyak. Bersikap adil dan bijaksana dalam segala tindakan, menghormati hak-hak orang lain, tidak boros, tidak merugikan orang lain, suka bekerja keras, menghargai karya orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nilai ini dijabarkan, diwujudkan, dicerminkan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada sesama manusia, contoh suka bekerja keras. Jadi kalian itu Pancasila yang kelima, contoh suka bekerja keras itu adalah untuk mendapatkan nilai 80, kalian harus belajar. Agar nilainya bagus, kalian harus belajar. Nah, itu suka bekerja keras. Kemudian memelihara fasilitas umum. Misalnya sekolah ya. Sekolah punya tanaman. Nah, tanamannya, pohonnya jangan dikerus-kerus pakai tangan. Nah, itu namanya tidak memelihara fasilitas umum. Terus misalnya kalian trotoar itu kan untuk pejalan kaki ya. Jangan digunakan untuk naik sepeda. Jangan digunakan untuk naik motor. Nah, itu tidak memelihara fasilitas umum. Kemudian tidak boros. Jadi kita itu jangan boros, jangan jajan yang berlebihan, jangan belanja yang berlebihan. Nah, kemudian menghormati hak orang lain. Misalnya antri untuk membeli obat di apotek. Ya kan? Lagi banyak banget yang membeli. Nah, kita tuh harus antri. Setiap orang kan punya hak untuk membeli. Kalian jangan nyerobot. Kalian harus tetap antri dari belakang. Kalian harus menghormati bahwa orang lain ini juga berhak membeli obat. Jangan nyerobot. Kalian harus menghormati hak orang lain. Kemudian bersikap adil kepada sesama. Kita tuh harus adil, jangan pilih kasih. Mentang-mentang dia anaknya pengusaha, yang ini anaknya petani, terus kalian membedakan. Jangan seperti itu ya. Kemudian pada hewan atau tumbuhan, mengelola hewan agar bermanfaat bagi orang banyak. Jadi karena nilainya itu adalah suka bekerja keras, tidak boros, tidak merugikan orang lain, itu mengelola hewan agar bermanfaat bagi orang banyak. Jadi misalnya peternak ayam itu memanfaatkan ayam agar bisa menghasilkan telur. Nah, telur ini kan bermanfaat bagi banyak orang.
Nah, kemudian tidak berlebihan. Jadi tidak boros itu diwujudkan dalam ini. Tidak berlebihan dalam memanfaatkan hewan atau tumbuhan. Jadi berlebihan itu nama lainnya, nama kerannya eksploitasi. Jadi kita tidak boleh mengeksploitasi hewan dan tumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak sehingga dapat merugikan mereka, ya. Jadi misalnya untuk membuat tas, kulit buaya itu banyak diburu. Nah, kulit buaya itu bisa dibuat tas, jaket, dan lain-lain. Sedangkan buaya itu bisa punah kalau banyak dieksploitasi atau diambil secara berlebihan. Terus penebangan liar itu tidak boleh karena itu mengambil secara berlebihan. Kalau banyak batang pohon ditebang, maka oksigen untuk manusia, untuk hewan itu semakin berkurang. Nah, itu disebut dengan boros, merugikan orang lain, ya. Jadi tidak boleh ini, ya. Nah, itu penjabaran dari nilai dan penerapan sila kelima dan juga keempat. Selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakan PPKN KD 3.1 halaman 88 sampai 89, nomor 1 sampai 10, pilihan ganda juga nomor 1 sampai 10. Kemudian silahkan kalian untuk materi selanjutnya bisa dibuka-buka di LKS. Ini halaman 83. Ini ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sebaliknya sila kelima. Ini contoh-contoh penerapan sila untuk hewan atau tumbuhan sekitar kita. Itu ya. Terus dikerjakan yang ulangan harian 3. Sekian pembelajaran PPKN kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.